PSIM Yogyakarta bermain imbang dengan Arema FC dengan skor 1-1. Di pertandingan ini, gue melihat bahwa lini pertahanannya PSIM sebenarnya nggak jauh beda dengan pertandingan sebelumnya. Dia masih menjaga kerapatan dari lini pertahanan dan juga kerapatan antar ruang lini. Walaupun secara game plan gue melihatnya PSIM sedikit lebih menyerang, sedikit lebih keluar dibandingkan dengan ketika mereka bermain melawan Persebaya. Karena kondisinya mungkin karena mereka bermain di kandangnya mereka di Bantul. Dan tadi gue lihat pun sepertinya supporter dari PSIM tuh cukup ramai memadati kursi-kursi stadion. Nah, secara statistik memang PSIM Yogyakarta menguasai permainan karena memang di babak kedua sempat mendapatkan kartu merah pemain dari Arema karena ada satu pemain yang melanggar dan itu menjadi orang terakhir. Jadi yang awalnya dikasih kartu kuning dan direview oleh VAR. Jadi di peraturan VAR yang baru memang VAR itu bisa mereview kartu kuning dan dinyatakan bahwa pemain Arema adalah orang terakhir sehingga peluang untuk menciptakan golnya cukup tinggi sehingga pemain Arema mendapatkan straight red card. Nah, tapi di babak pertama momen-momen yang terjadi gue melihatnya masih secara serangan standar, masih dari sayap pemain Arema menyerang, tapi memang ada momen di mana tim Arema mendapatkan penalti. Nah, ini sebenarnya gue tadi masih nunggu sebenarnya. Karena tadi ketika pertandingan replaynya tuh agak kurang jelas kalau gue melihatnya. Entah kenapa Dalberto tiba-tiba jatuh, gue juga nggak melihat secara detail. Gue menunggu sebenarnya highlightnya di video, tapi sampai sekarang highlightnya masih belum muncul juga. Jadi gue pengen tahu sebenarnya ini layak untuk jadi penalti atau enggak, karena kayak terjatuhnya tuh terjatuh kayak nggak ada tekanan sih kalau gue melihatnya. Tapi ya mungkin sisi pandang dari wasit dan VAR pun mungkin juga berbeda, gue juga nggak tahu ya. Tapi masih dipertanyakan lah sebenarnya penaltinya seperti apa. Nah, hal ini membuat bahwa Arema unggul lebih dahulu di babak pertama. Di babak kedua, PSIM Yogyakarta semakin keluar menyerang. Walaupun secara lini pertahanan mereka masih menjaga sebenarnya kalau gue lihat. Karena rest defense-nya dia cukup baik untuk tidak terlalu jauh ke depan. Sehingga ketika ada serangan balik dari Arema, dia masih mampu memotongnya. Dan cukup rapat antara lini tengah yang maju membantu menyerang, fullback mereka juga bantu menyerang, tapi ketika ada serangan balik dari Arema, mereka dengan sangat cepat berorganisasi untuk menutup lini pertahanannya mereka. Dan itu menurut gua bagus banget lini pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Nah, gempuran-gempuran diberikan terus oleh PSIM Yogyakarta. Beberapa peluang, bahkan tembakannya kalau nggak salah sampai 17 kali kalau nggak salah. Gue lupa, 7 kali kalau nggak salah on target. Nah, dengan berkurangnya pemain Arema menjadi 10 pemain, PSIM makin leluasa. Mereka sepertinya makin terbuka untuk menyerang tanpa takut-takut kena serangan balik dari Arema. Dan akhirnya di babak kedua mereka mendapatkan celah di mana tendangannya membentur kepala dari pemain Arema dan akhirnya menjadikan itu sebagai gol bunuh diri. Ya, overall sih walaupun itu gol bunuh diri, tapi serangan-serangan yang dibikin oleh PSIM menurut gua memang sangat terstruktur. Lini tengahnya mereka, Ze Valente dan juga Vidal, membuat lini tengahnya dari PSIM tuh hidup banget kalau gua melihatnya. Dan ini menunjukkan gitu bahwa PSIM memang sudah beda levelnya gitu. Arema yang kemarin bermain, gua nggak ngeliat detailnya, tapi dia menang 4-1 melawan Biak. Arema tidak bisa keluar menyerang karena mungkin ya bermain tandang ya, mungkin secara gameplay juga beda, tapi gue melihatnya PSIM ini sudah berada satu level di atas ketika dia menjuarai Liga 2. Jadi memang perubahan pemain yang masuk sepertinya membuat PSIM kualitasnya sedikit membaik kalau gue menurut. Dan mudah-mudahan ini tetap konsistensinya ya. Jangan sampai nanti kalau ada pemain yang cedera karena kedalamannya kurang, jadi akhirnya bisa merubah permainannya mereka, terutama lini pertahanannya mereka nih. Si pemain Jepang itu gak lupa namanya, itu sangat berpengaruh sekali lah. Nah, Arema FC ketika mereka kehilangan satu pemain ya, mereka mencoba merubah memang permainan mereka dengan bertahan sangat rendah sekali, bermain di low block, nggak berani mereka terlalu keluar menyerang karena memang kreativitas dari para pemain PSIM di lapangan tengah cukup mumpuni dan itu mengkhawatirkan mereka. Mereka coba bertahan tapi akhirnya memang mereka harus melakukan kesalahan sendiri yang akhirnya membuatkan itu sebagai gol bunuh diri.
Dan itu sudah di akhir-akhir ketika masa perpanjangan waktu, PSIM terus menggempur, tapi yang mereka tidak berhasil menciptakan gol lagi dan tidak berhasil menciptakan gol untuk kemenangan. Tapi overall menurut gua ini adalah pertandingan yang bagus buat PSIM, dan Arema pun ketika mereka bertandang ke PSIM dan mendapatkan hasil seri, itu juga menurut gua adalah hasil yang bagus. Pertandingan ini akan dievaluasi oleh masing-masing klub karena mereka baru pertama kali main kandang dan juga mereka baru pertama kali main tandangnya. Bisa jadi akan ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika posisinya berubah. Dan disinilah peran pentingnya dari masing-masing analis ya untuk membuat permainan mereka sedikit berubah, menutup kelemahan-kelemahan mereka dan mengimprove apa yang mereka punya. Dan tentunya di pertandingan kedepannya mudah-mudahan masing-masing klub ini mempunyai perkembangan yang cukup signifikan. Oke, maju sepak bola Indonesia.